saya pengen memberikan gambaran sedikit tentang sumber penghasilan. Banyak orang-orang di luaran sana, teman-teman kita, saudara-saudara kita, saat ini Mm-mm. mindsetnya adalah susahnya untuk mencari lapangan pekerjaan. Sangat Betul. susah mencari kerja. Sebenarnya kalau boleh dianalogikan, saya punya gambaran bahwa sumber penghasilan itu ibaratnya adalah kolam ikan. Terkadang kita melihat banyak ikan di sebuah kolam. Namun Mm-mm. yang kita inginkan hanya satu jenis ikan saja. Padahal di Mm-mm. kolam itu banyak sekali ikannya. Namun kita hanya mencari satu ikan. Misalnya hanya ikan lele saja yang kita anggap itu adalah makanan kita yang lezat. Oleh karena itu, di langkah nyatanya adalah banyak lapangan kerja, sumber penghasilan yang ada, namun kitanya yang terkadang memaksakan diri harus sesuai dengan keinginan kita. Mm. Padahal banyak sekali sumber-sumber penghasilan, lapangan-lapangan pekerjaan yang ada. Cuma terkadang kita yang tidak mau terjun di dunia itu, di lapangan pekerjaan itu, kalau dianalogikan lagi dengan ikan adalah kita maunya hanya ikan lele. Padahal di situ ada ikan bandeng, ada Mm. ikan tenggiri dan lain sebagainya, banyak sekali ikan di situ. Nah, kabar baiknya adalah bagaimana caranya kita untuk dapat penghasilan, yaitu dengan kita merubah frame kita lebih besar. Mm. Ternyata banyak ikan yang bisa kita makan di situ. Terkadang ada Mm. juga mindset kita yang membatasi diri kita adalah kita harus kerja di perusahaan ini. Kita harus bisnis di bidang ini. Karena di Mm. bisnis ini mungkin kita semuanya ya sebelum corona ini mungkin kita semuanya punya penghasilan yang luar biasa di bisnis kita. Namun karena ada corona ini sehingga penghasilan kita menurun drastis gitu ya misalnya. Itu kalau saya analogikan adalah kita itu sebenarnya mencari ikan, memancing di sebuah kolam, kita banyak dapat ikan di situ. Tapi Mm. ternyata ikan yang ada di kolam itu sudah habis. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan tetap memancing di kolam yang ikannya sudah habis itu? Mau Mm. sampai kapan? Padahal ada pilihan lain, yaitu kita bisa pergi ke kolam sebelahnya dan mencari ikan di sana. Mm. Secara penghasilan adalah mungkin bila apa itu namanya usaha kita, bisnis kita saat ini kalau memang sumber rezekinya, sumber pendapatannya habis, entah itu karena corona, entah itu karena PHK, entah itu karena apapun, ternyata kalau kita mau melihat kolam sebelah, ternyata di sebelah ini juga ada ikannya, ternyata juga ada penghasilannya. Tinggal kita menyesuaikan diri untuk bagaimana caranya kita memantaskan diri, mengupgrade diri kita agar bisa menarik ikan dari kolam itu. Pada dasarnya adalah kolam ikan banyak sekali di sekitar kita, tinggal bagaimana Mm. kita bisa mengambil ikan di kolam itu. Seperti itu. Intinya banyak orang Keren. banyak orang kayak gini. Ini beberapa waktu yang lalu saya diskusi dengan beberapa orang di Madiun. Mm. Ada pertanyaan yang menarik nih coach. Mungkin bisa saya share ya. Mm. Pertanyaannya Boleh, adalah boleh. kayak gini. Apapun bisnisnya, apapun pekerjaannya, kalau fokus pasti menghasilkan. Betul ya? Mm. Betul. Betul. Apapun bisnisnya, apapun pekerjaannya, kalau fokus pasti menghasilkan. Namun, ada namunnya, bagaimana jika ternyata seandainya kita sudah fokus di tempat itu, kita konsisten semangat di itu, tapi kalau memang dari keadaan sudah tidak Mm. bisa menghasilkan, kalau ibaratnya adalah ikannya sudah habis, Mm. apakah kita akan tetap fokus di situ? Mm. Bukankah, bukankah kita yang perlu untuk fleksibel dan peka? Sesuai dengan NLP, kita peka dulu dan fleksibel. Apakah
di kolam yang kita fokuskan itu masih ada ikannya atau tidak. Jadi ketika kita memancing sebuah penghasilan di sebuah kolam ikan dan kita yakin fokus di situ akan dapat, namun kalau memang ikannya sudah benar-benar tidak ada atau habis, maka kita tetap tidak akan mendapatkan apa-apa. Namun jika kita mau peka, ini ada air nih, ada ikannya enggak ya? Kalau ada ikannya, kita mancing di situ dengan fokus, pasti akan menghasilkan. Namun kalau kita melihat sebuah kolam, kita fokus di situ, kita berusaha mati-matian di situ, tapi ternyata itu adalah sebuah kubangan air karena hujan, bukan kolam ikan. Kira-kira menghasilkan atau tidak? Kebanyakan orang terjebak di situ. Kebanyakan orang mengutamakan fokus di suatu tempat pasti menghasilkan. Dan bagi saya dan sebenarnya saya, belum tentu setiap fokus pasti menghasilkan. Kan adalah fokus yang dilalui oleh kepekaan diri kita melihat peluang. Jadi setelah kita berdamai dengan keadaan seperti yang sudah dikatakan oleh Coach Haikal tadi, setelah kita berdamai dengan keadaan, maka yang perlu kita lakukan adalah peka terhadap diri kita sendiri. Apakah sumber penghasilan kita saat ini masih bisa mendatangkan ikan? Kalau jawabannya adalah ya, berarti kita perlu fokus di situ dan kita lanjutkan untuk memancing ikan di situ. Namun, kalau memang dengan keadaan ini ikannya sudah habis, maka yang perlu kita lakukan adalah kita perlu lebih peka melihat peluang kolam yang baru di mana ikannya masih banyak dan kita pantaskan diri kita di situ dan kita fokus di situ, insya Allah itu akan menjadi sumber penghasilan baru untuk kita. Itu, Coach. Ini mungkin selain ikannya baru juga masih fresh, masih seger ya. Jadi masih enak untuk kita tangkap itu. Betul. Jadi kita peka juga terhadap kemungkinan yang akan terjadi juga agar yang ada di situ, agar kolam yang ada di situ itu kita pastikan masih ada ikannya ya. Kalau tidak ada ikannya ya kita berupaya atau berusaha untuk memantaskan dan berupaya juga agar kita mencari ikan baru di kolam yang baru, bisa jadi gitu ya, karena kita tidak pernah tahu kita dapat ikannya dari kolam yang mana. Itu artinya kita membutuhkan sebuah persiapan. Nah,